Fadzakir, maka berikanlah peringatan. In nafa'atidz dzikra. Jadi Nabi kita diminta untuk memberikan peringatan, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihadzal Quran, dengan Al-Quran ini. Untuk apa? Karena bisa saja tangfaul mau'idhah, peringatan tersebut akan bermanfaat. Jadi peringatan tersebut akan bermanfaat. Jadi berikanlah peringatan, karena peringatan itu akan bermanfaat. Maka Nabi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi peringatan, berdakwah. Allah perintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Qala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan, dan disinilah kita dapat mengambil pelajaran di dalam menyebarkan ilmu. Jadi di sini hendaknya kita menyebarkan ilmu dengan ahlinya, atau menyebarkan ilmu sesuai dengan keahliannya. Hendaknya kita menyebarkan ilmu sesuai dengan kemampuan kita. Tidak perlu kemudian takalluf. Maka perintahnya adalah fadzakir bil Quran. Maka berikanlah peringatan dengan Al-Quran kepada orang yang mayyakhaf, kepada orang yang takut akan peringatan tersebut. Maka di antara adab di dalam menyebarkan ilmu itu adalah kepada orang yang mungkin bisa menerima. Kepada orang yang mungkin bisa menerima. Tidak setiap yang kita ketahui itu harus disampaikan. Tidak setiap yang kita ketahui itu harus disampaikan. Jadi jangan sampai kemudian kita menyampaikan sesuatu yang kita ketahui, tetapi justru dengan menyampaikan sesuatu yang kita ketahui tersebut mendapatkan respon dari masyarakat tidak sesuai dengan harapan kita. Contohnya apa? Contohnya adalah sebagaimana ketika sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal saat itu hendak menyampaikan kabar dari Rasul bahwa orang yang mengucap la ilaha illallah atau haqqullah alal ibad wa haqqul ibad alallah, ketika seorang hamba, hak hamba atas Allah atau hak Allah atas hamba, bahwa orang yang tidak menyekutukan Allah akan masuk surga, tidak akan kekal di neraka. Apa kata Mu'adz? Ya Rasulullah, afala ubasyirin nas. Wahai Rasulullah, apakah tidak kita sebarkan saja, kita kabarkan saja kabar gembira ini kepada orang-orang, bahwa asal tidak syirik pada saatnya masuk surga. Apa kata Nabi? Fatakilu, pending dulu. Jadi Nabi perintahkan pending. Ini menunjukkan bolehnya menyembunyikan ilmu kalau ada maslahat. Menunjukkan bolehnya menyembunyikan ilmu kalau ada maslahat. Karena tadi sahabat Mu'adz sangat bersemangat untuk mengabarkan kepada orang-orang kalau orang itu bertauhid, tidak syirik, pada saatnya akan masuk surga. Tapi apa kata Nabi? Pending dulu. Akidah orang belum kuat, akidah umat belum kuat. Bisa jadi kalau ini segera dikabarkan, apa yang terjadi? Orang tidak mau taat dengan syariat. Yang penting kan tidak syirik, sehingga orang-orang tidak mau beribadah. Maka ini menunjukkan jawazu kitmanil ilmi, bolehnya untuk menyembunyikan ilmu lil maslahah kalau adanya maslahat. Jadi bolehnya menyembunyikan ilmu kalau ada maslahat. Maka memberikan peringatan itu kepada orang yang mungkin bisa menerima, kepada orang yang mungkin tidak membahayakan kita. Kalau kita memberi peringatan kepada orang yang mungkin membahayakan kita, baik dalam hal fisik atau yang lainnya, maka itu bisa dipending terlebih dahulu. Ada orang bawa senjata tajam di jalanan, 5 orang, kita sendiri mau ngingetin, berani tidak? Mas, tolong senjatanya bawa pulang, jangan melakukan aksi klitih, ini termasuk kejahatan jalanan loh, zalim. Berani tidak bilang gitu?
Ya. Padahal memberi peringatan itu dianjurkan. Tetapi salah satu adabnya adalah kepada orang yang mungkin mampu atau menerima apa yang kita sampaikan. Kalau justru itu akan membahayakan diri kita, maka tidak mengapa dipending atau serahkan kepada yang mampu. Ketika melihat sekumpulan anak bawa parang begitu, naik motor ugal-ugalan, naiknya sempoyongan, ada kemungkinan mabuk misalnya, tidak kemudian kita langsung berikan peringatan, wih anak-anak muda, bawa senjata tajam, tidak boleh nih, pulang sana ke rumahmu. Berani? Tidak. Ya dibabat mah repot, bukan menyelesaikan masalah tapi malah mencari masalah. Maka dalam seperti itu kita serahkan kepada ahlinya. Siapa? Pihak yang berwajib. Sampaikan pada pihak yang berwajib bahwa di sini ada sekumpulan anak-anak muda yang akan melakukan aksi yang membahayakan. Maka sama juga dalam memberi peringatan itu juga dilihat situasinya. Ada pula kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menghindari kerusakan itu lebih diutamakan dibandingkan mengupayakan kebaikan. Jadi menghindari kerusakan lebih diutamakan dibandingkan mengupayakan kebaikan. Masih ingat kisahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan muridnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Pada saat itu menyaksikan sejumlah orang yang sedang mabuk teler. Tahu teler? Mabuk ya. Apa kata muridnya? Wahai syekh, wahai guru, kenapa kita tidak nahi mungkar kepada orang-orang ini? Jadi ada sejumlah orang lagi teler, lagi mabuk. Lalu kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bersama dengan muridnya, dan muridnya berkata kepada guru, wahai guru, kenapa kita tidak nahi mungkar kepada orang yang mabuk-mabukan ini, kepada orang yang teler ini? Apa jawaban gurunya? Orang ini kalau tidak mabuk itu malah bikin onar. Jadi orang ini kalau tidak mabuk malah bikin onar, sehingga ketika dia tidak mabuk itu kejahatannya untuk bukan hanya kepada dirinya tapi juga kepada orang lain. Maka ketika dia mabuk itu kejahatannya hanya untuk dirinya dan tidak membahayakan orang lain. Maka disinilah menghindari kerusakan lebih diutamakan dibandingkan mengupayakan kebaikan. Karena begitu nanti kebaikannya diupayakan tapi malah banyak warga yang sakiti, dizolimi, maka ini namanya tidak menghindari kerusakan. Itu yang disampaikan oleh guru kepada muridnya. Baik, maka fadzakir in nafa'atidz dzikra, berikan peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Jadi berikan peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sayadzakkaru may yakhsha, dan peringatan itu akan bermanfaat orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan ingat, akan takut orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in itu menjelaskan tentang nahi mungkar. Jadi ketika kita mau amar ma'ruf nahi mungkar, maka disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in itu kita harus melihat salah satu dari 4 kondisi, kata beliau. Apa itu? Kondisi yang pertama, ayyakuna huwa tiddu. Ketika kita beri peringatan, orang itu akan berubah. Ketika diberi peringatan, orang itu akan berubah. Ini kemungkinan pertama. Maka jika kemungkinan ini yang terjadi, apa yang kita lakukan? Lakukan peringatan itu. Jadi kalau ada kemungkinan orang itu akan berubah, maka beri dia peringatan. Tapi ada kalanya ketika diberi peringatan dia tidak berubah total. Ada kemungkinan yang kedua. Apa kemungkinan yang kedua? Ayaqilla wa illam yazul bi jumlatihi. Berkurang meskipun secara hakikat itu masih ada. Ya sudah, kalau memang mampu untuk meminimalisir,
silakan untuk berikan peringatan untuk meminimalisir. Meskipun tidak hilang, tapi minimal berkurang. Demikian pula di dalam berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar, maka perlu dipertimbangkan apa yang kita sampaikan itu dapat mengubah keadaan atau tidak. Kalau dapat mengubah keadaan, sampaikan. Kalau dapat mengurangi kemaksiatan, kemungkaran, sampaikan. Tapi ada kalanya pada situasi dan posisi yang ketiga. Masih menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, posisi yang ketiga apa posisi yang ketiga? Posisi yang ketiga adalah pada saat kita menyampaikan ayyakuna wa misluh, podo wae, sama saja, sawaun alaihim. Jadi dikandani, ora dikandani, podo wae. Dikasih peringatan, tidak dikasih peringatan, podo wae. Jadi kadang orang ngasih peringatan itu, satu, direspon dengan baik, berubah total. Kedua tadi apa? Berkurang meskipun masih. Yang ketiga, podo wae. Kemungkinan yang keempat, ayyakuna wa syarron, ketika diberi peringatan malah luweh parah. Jadi ketika dikasih peringatan malah lebih parah. Maka diamin saja. Dalam kasus yang keempat, diamin saja. Lebih baik malah tidak usah ngasih peringatan. Karena kalau dikasih peringatan malah lebih parah. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngasih peringatan pun ada pertimbangannya. In nafa'atiz dzikra, jika peringatan itu bermanfaat. Maka kalau peringatan itu bermanfaat, kasih peringatan. Kalau bisa berubah. Kalau misalnya tidak bisa berubah tapi bisa mengurangi, kasih pula peringatan. Kalau sama saja, dipertimbangkan, kira-kira lebih baik disampaikan atau tidak. Kalau ternyata malah tambah parah, ya tidak usah ngasih peringatan, karena dengan peringatan, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, ternyata malah lebih parah. Orang tua menyampaikan kepada anaknya, ketika anaknya dinasihati malah mutung, lungo, mabuk misalnya, ya sudah, tunggu biar hatinya lapang dulu, soalnya baru saja terkena masalah. Sehingga ketika orang tuanya ngasih nasihat dianggap menambah masalah. Mau menenangkan diri kok malah diseneni, mending lungo wae. Maka untuk kasus yang seperti ini, kalau orang tuanya sudah paham, begitu mendapatkan masalah jangan langsung dinasehati. Karena begitu langsung dinasehati justru malah kumat, nambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Nah, nanti kalau sudah mulai tenang, sudah mulai tanya, konsultasi, ya baiknya saya gimana ya, di situ masuk. Di situ baru memberi nasihat. Kenapa? Karena tadi jangan sampai kita memberikan peringatan tetapi justru malah jadinya bertambah lebih parah, atau ada kejahatan yang lebih buruk. Seperti ilustrasi saya tadi, ketika berjumpa dengan kelitih, berjumpa dengan perampok, ya lebih baik mundur teratur. Kenapa? Karena kalau kita berikan peringatan, bisa jadi kita menjadi korbannya. Maunya berbuat baik tapi malah membahayakan bagi diri sendiri. Yang paling mungkin apa kalau melihat orang mau ngerampok gitu? Diingetin, teriak rampok, mundur teratur. Gimana Ustaz kira-kira? Mundur teratur, bukan diingetin, jangan ngerampok gitu. Baik. Jadi ketika perampoknya membawa senjata, maka lebih baik menyelamatkan diri, menyelamatkan diri. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini mengabarkan kepada kita sekalian bagaimana Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk memberikan peringatan jika memang peringatan itu
bermanfaat. Dan insya Allah peringatan itu akan membawa manfaat kepada siapa? Kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ali, semoga Allah meridhoinya, bahwa ketika kita berbicara kepada suatu kaum juga biar bermanfaat, itu adalah berbicara sesuai kadar berpikir kaum tersebut. Illa kana fitnah li ba'dihim, karena bisa jadi fitnah ketika kita berbicara tidak sesuai dengan kadar berpikir mereka. Maka Nabi perintahkan untuk kalimun nas biqadri ungkulihim, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar berpikirnya. Berbicara kepada manusia bima ya'rifun, atas apa yang mereka ketahui. Jadi kita berbicara kepada manusia sesuai dengan yang diketahui oleh manusia itu. Kita menggunakan istilah sesuai dengan istilah yang biasa dipakai oleh orang-orang. Untuk apa? Berbicara sesuai kadar berpikir orang-orang itu. Di tempat kita begitu, di kalangan tertentu menganggap kalau sembako itu apa? Dianggap beras bantuan. Bu, jenengan pikantuk sembako, bayangannya itu beras bantuan, beras yang murah. Maka jangan gunakan kata itu. Kenapa? Karena dipahami oleh masyarakat yang biasa menerima raskin atau rastra, beras miskin atau beras sejahtera, itu mereka menggunakan istilah beras sembako. Padahal sembako itu bukan itu maknanya. Tapi karena masyarakat memahami itu, ya jangan bilang jenengan ajeng entuk sembako, karena bayangannya mesti ya beras lawas. Nah, maka gunakan istilah yang biasa dipakai oleh masyarakat. Nah, gunakan kata-kata jenengan ajeng pikantuk apa minyak, apalagi di situ gula, apalagi telur, sehingga bayangannya bukan beras. Karena bayangannya di tempat di blok sini ya, saya lihat blok sini, blok lain enggak ya? Ada enggak selain blok situ yang memahami begitu? Ya, karena saya beberapa kali juga waktu awal-awal saya masih bingung. Arab juga sembako. Oh, sembako. Pikantuk nopo mawon. Saya bilang begitu karena pikiran saya kalau sembako itu 9 bahan pokok. Ternyata setunggal loh, sembako kok setunggal, bingung saya. Nah, beras, oh beras. Saya tanya kemudian, nah ternyata maksudnya adalah beras. Jadi beras bantuan itu. Nah, dan mereka mengatakan ketika dapat itu waktu itu ya, ajeng kula dol sembako nih. Saya pikir ya jual ono minyak, ono gula, ono gitu kan. Ternyata enggak. Tapi yang dijual adalah beras raskin tadi, tapi istilahnya sembako. Ya sudah. Maka disinilah pentingnya kita berbicara sesuai dengan kadar berpikirnya. Mesti selenco ketika saya bilang sembako, ibu tadi bilang sembako ya selenco. Kenapa? Karena tidak menggunakan cara berpikirnya. Maka demikian pula ketika kita berbicara kepada orang, al-ibratu bil aghlabiyah, suatu ibrah, suatu pelajaran itu oleh umumnya orang. Kalau kita sudah paham ada orang mengatakan godok wedang itu adalah air, ya sudah kita bilang saja godok wedang, tidak usah bilang godok banyu. Karena yang dipahami oleh manusia bahwa memasak air itu godok wedang, ya sudah begitu. Jangan gunakan istilah sendiri untuk orang umum. Karena ketika kita menggunakan istilah sendiri untuk orang umum, ya repot. Seperti tadi ketika saya bilang apa? Sembako. Yang saya pahami itu adalah 9 bahan makanan pokok. Ternyata orang umum di masyarakat itu memahaminya apa? Beras bantuan. Ya beda. Sehingga disinilah penting kita berbicara sesuai dengan bagaimana masyarakat tersebut memahami. Untuk apa? Supaya peringatan itu bermanfaat. Fadzakir in nafa'atil dzikra. Karena kalau beda nanti pemahamannya mesti juga selincu. Tahu selincu?
pemahamannya berbeda. Jadi pemahamannya berbeda.